Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bagus Trijaya Jatmiko. Saya saat ini bertugas di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Sangkulirang sebagai pengawas pemanduan kapal. Tugas pokok fungsi pengawas pemanduan kapal yaitu menerima, menginventarisasi, mengklarifikasi, mempelajari dan mengidentifikasi pemanduan dan penundaan kapal, melakukan verifikasi data, rekonsiliasi data, kegiatan pemanduan dan penundaan kapal, menyusun laporan dan menganalisis serta rencana pemanduan dan penundaan kapal, melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan pemanduan dan penundaan kapal. 3 isu masalah atau kendala dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, akses dan lokasi yang jauh dari kantor menjadi kendala dalam melaksanakan tugas. 2. Kurangnya pandu di Pelabuhan Sangkulirang. 3. Kurangnya tenaga pengarsipan dokumen. Masalah yang menjadi perhatian saya yaitu kurangnya pandu di area wajib pandu kelas 2 Pelabuhan Sangkulirang. Kurangnya pandu di wilayah area wajib pandu kelas 2 Pelabuhan Sangkulirang saat ini menjadi persoalan di dalam wilayah kerja kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Sangkulirang. Berikut analisis masalahnya menggunakan metode USG. Urgensi, skor 8/10. Alasan, kurangnya petugas pandu dapat menyebabkan keterlambatan dan kesalahan dalam proses operasional, sehingga mempengaruhi efisiensi dan keselamatan. Sifat, skor 7/10. Alasan, kurangnya petugas pandu merupakan masalah operasional yang mempengaruhi kinerja organisasi, namun juga memiliki dampak pada keselamatan dan kepuasan pelanggan. Growth, skor 6/10. Alasan, jika tidak diatasi, kurangnya petugas pandu dapat menyebabkan peningkatan kesalahan dan keterlambatan, sehingga mempengaruhi reputasi dan keuangan organisasi. Berikut faktor masalah kurangnya tenaga pandu menggunakan fishbone diagram. Yang pertama, kurangnya rekrutmen. Yang kedua, pelatihan yang tidak memadai. Yang ketiga, kondisi kerja yang buruk. Yang keempat, gaji dan manfaat yang tidak kompetitif. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan pengelolaan. Yang keenam, tingkat turnover yang tinggi. Berikut dampak dan akibat dari faktor-faktor tersebut. 1. Kurangnya rekrutmen. Dampaknya, terdapat kekurangan tenaga pandu yang berdampak pada kinerja operasional dan keselamatan. Akibatnya, meningkatnya keterlambatan, kesalahan, dan risiko keselamatan. Yang kedua, pelatihan yang tidak memadai. Dampaknya, tenaga pandu kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, sehingga mempengaruhi kinerja dan keselamatan. Akibatnya, peningkatan kesalahan, kecelakaan, dan kerusakan aset. Yang ketiga, gaji dan manfaat yang tidak kompetitif. Dampaknya, kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pandu berkualitas yang berdampak pada kinerja operasional. Akibatnya, meningkatnya tingkat turnover serta biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang keempat, kondisi kerja yang buruk. Dampaknya, tenaga pandu merasa tidak nyaman dan tidak aman saat bekerja, yang mempengaruhi kinerja dan keselamatan. Akibatnya, peningkatan kesalahan, kecelakaan, kerusakan aset, serta tingginya tingkat turnover. Yang kelima, kurangnya pengawasan dan pengelolaan. Dampaknya, tenaga pandu tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien, yang mengakibatkan dampak negatif pada kinerja operasional. Akibatnya, meningkatnya kesalahan, keterlambatan, dan risiko keselamatan. Yang keenam, tingkat turnover yang tinggi. Dampaknya, terdapat kurangnya tenaga pandu yang stabil dan berpengalaman, yang berdampak pada kinerja operasional dan keselamatan. Akibatnya, meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan serta
terganggunya kinerja operasional. Dalam mengatasi masalah tersebut, saya mempunyai ide yaitu menggunakan pemanduan jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang bernama AIS atau Automatic Identification System. Untuk mempersiapkan hal tersebut, pertama saya perlu berkoordinasi dengan Kepala Seksi Kesabandaran, Kepala Seksi Lalat dan Pelayanan Jasa, dan Kepala Seksi Fasilitas Pelabuhan. 2. Melakukan pertemuan dengan badan usaha yang melayani jasa pemanduan. Yang ketiga, menginformasikan alat apa saja yang harus disiapkan oleh badan usaha pemanduan. Yang keempat, melakukan survei guna menentukan alur pemanduan yang aman. Yang kelima, mengecek semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang keenam, melakukan uji coba. Yang ketujuh, melaporkan hasil kepada pimpinan. Yang kedelapan, melakukan evaluasi bersama kepala seksi dan badan usaha pemanduan. Sekian dari saya, terima kasih.